Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu pesan Tuhan kepada kita semua mengawali aktivitas kita pagi hari ini. Bapak Ibu, ayat firman Tuhan yang kita dapatkan hari ini pertama adalah yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 26, yang menceritakan bahwa kekuasaan Allah yang tak terbatas. Ayat pertama dan selanjutnya nanti Bapak Ibu, kalau kita orang percaya, kalau kita mau diberkati Tuhan, setiap orang Kristen kiranya mengerti dan membaca Alkitab. Disarankan bahwa kita berkewajiban untuk melihat dan mengenal Allah kita lebih dalam. Untuk itu Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu sejak pagi hari ini mulai membaca firman Tuhan. Ya, sangat baik kalau saudara membaca dari Kejadian terus sampai Wahyu. Latih diri kita untuk menikmati Tuhan di dalam firman-Nya, dalam Alkitab. Karena firman Tuhan itu adalah Allah. Dia adalah Allah, firman itu adalah Yesus, saudara dikasih Tuhan. Jadi kalau saudara adalah orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saudara sedang berbicara kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka pagi hari ini lihat kekuasaan Allah yang membuat saudara akan diberkati, yang membuat saudara berjalan dalam perlindungan Tuhan. Yang ayat pertama berbunyi begini, berfirmanlah Allah, jadilah langit dan bumi. Ya, saudara dikasihi Tuhan, langit dan bumi adalah satu area yang sangat luar biasa luasnya, dalamnya. Bahkan kalau kita menyikapi dengan pikiran, kita tidak mampu atau mengukur dengan satu alam logika kita, saudara, bahwa Tuhan itu menciptakan langit dan bumi berbicara tentang kehidupan. Kehidupan kita berada di bumi yang disediakan oleh Allah. Sesungguhnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Allah itu sedang berkarya, sedang bekerja. Di ayat selanjutnya nanti Bapak Ibu, Tuhan menciptakan, Tuhan berfirman, jadilah terang, jadilah tumbuhan, jadilah cakrawala. Dan terakhir saudara nanti akan melihat, dibentuknya lah manusia itu dari tanah. Jadi karya Tuhan yang terakhir di hari ke-6 adalah Dia, Bapak Ibu, sedang bekerja dengan tangannya, merenda istilahnya. Dia membuat manusia itu segambar dan serupa dengan kita. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa maksud dan tujuan Tuhan? Saya mencari dan mendapat hikmat dari Tuhan bahwa kita sedang dibentuk oleh Tuhan itu sendiri. Kita dibuat Tuhan itu segambar dengan Dia. Yang nanti akan dilakukan selanjutnya adalah Tuhan setelah melihat karyanya itu sempurna, luar biasa, saudara. Sebenarnya dengan kata-kata Dia bisa langsung jadi, saudara. Kita lihat itu luar biasa, bumi dan langit itu luas jadi, saudara. Tapi kenapa manusia dibentuk sebegitu rupa dari tanah liat? Banyak hal yang kita harus pelajari dari firman Tuhan ini, saudara, di perbuatan Tuhan yang luar biasa. Pribadi saudara sebagai hamba Tuhan, saya melihat kalau masa lalu saya itu suram, saudara. Saya itu orang tidak terpandang, tidak bisa dikategorikan menjadi orang berhasil, saudara. Tapi saya melihat, saya bersyukur kepada Tuhan, bela Tuhan yang bilang saya berhasil. Saya merasakan keberhasilan itu luar biasa dari Tuhan. Saya rasakan bahwa saya adalah Adam. Saya adalah manusia yang dibentuk dari tanah liat. Saudara, tubuh kita ini akan kembali kepada tanah, tapi ada satu yang dihembuskan oleh Tuhan yang disebut dengan roh. Roh Allah itu dihembuskan dari hidung kita, saudara. Saudara, napas kita itu adalah roh, nyawa kita itu adalah roh kita, saudara. Dan ketika menghembuskan kepada kita roh Allah,
maka tentunya sifat pribadi perlakuan kita adalah sifat-sifat surgawi, saudara dikasihi Tuhan. Nah, ketika saya merenungkan keajaiban Tuhan ini, sesungguhnya masalahmu, persoalanmu itu sangat kecil, saudara. Karena apa? Kita adalah sahabat Allah, kita adalah ciptaan Tuhan. Supaya kita menjadi berharga, maka hormatilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Pujilah Dia dengan pujian, ya. Mazmur 150, puji Dia dengan segala alat musik. Salah satu alat musik yang luar biasa di hidup kita dalam mulut kita, perkataan kita. Ya, mulut kita ini bisa berbunyi, saudara, dengan berbagai rasa, nada, saudara. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Saudara ciptakan bunyi, nada yang luar biasa yang bisa kita mengangkat pujian sanjungan bagi pencipta kita, yaitu Allah Bapa. Saudara, Bapa itu berbicara tentang kedekatan saudara dengan Tuhan. Bapa itu hanya dimiliki orang percaya, orang Kristen. Bapa artinya satu rumah dengan anaknya, saudara dikasihi Tuhan. Jika saudara tahu Tuhan itu, ya, membuat dirinya sebagai Bapa yang luar biasa dekat. Bahkan dibilang Bapa itu adalah sahabat kita, saudara dengar. Kita lihat di depan kita itu begitu besar masalah. Sampai kadang saudara tidak bisa tidur karena memikirkan hutang, persoalan. Perusahaan saudara mungkin bangkrut. Apa makanan kita esok, tabungan kita pun sudah habis. Saudara kasih Tuhan, hari ini saya katakan, berfirmanlah Allah, jadilah. Saudara minta kepada Tuhan, jadilah berkat baru dalam hidup saya. Pagi ini, hari Kamis pagi ini, saudara, ketika saudara mulai berangkat, mulailah bersyukur kepada Tuhan, mulai serahkan kepada Tuhan. Apa menjadi keinginanmu kepada Tuhan? Kadang memang saudara tidak langsung dijawab bahwa ketika kita minta makanan langsung dikasih makanan. Tuhan izinkan kita berusaha karena apa? Salah satu perbuatan, ya, opung kita, saudara, Adam, telah melanggar daripada aturan Tuhan. Tapi gak usahlah, udah lupakanlah itu. Firman Tuhan berkata 1 Yohanes 1 ayat 9, mengaku dosa cukup, saudara. Kita mengaku dosa, kita datang sujud kepada Tuhan, ya. Alirkan Tuhan dalam hidup saya penyucian yang baru pagi hari ini. Karena saya percaya dosa saya begitu banyak setiap hari, Tuhan. Dosa saya begitu banyak setiap waktu. Di waktu saya berjalan bertemu dengan orang yang mencaci maki, menghina. Ya, kadang kita tanpa sadar juga memarahi orang yang sedang memarahi kita. Mungkin dengan istri kita, mungkin dengan anak-anak kita, sahabat kita. Mengangkat telepon bisa kita difitnah, dimarahi. Saudara kasihi Tuhan, mulailah mengelus dada kita dengan kata, oh haleluya, Allah luar biasa, Allah yang sanggup menanggung segala perkara saya. Untuk itu Tuhan, tolong saya, berkati saya, ya. Kasih-Mu luar biasa. Engkau bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Kau hanya berkata, jadilah, saudara. Kenapa saudara malaikat Tuhan itu lebih mulia kadang kelihatan dari kita? Karena malaikat Tuhan itu, saudara, sudah dipisahkan dari malaikat Lucifer, saudara. Perampak dari malaikat di surga yang sombong-sombong itu sudah dibuang ke neraka. Tapi malaikat yang tinggal di surga, yang bisa melayani kita, saudara. Saudara, malaikat dengan Roh Kudus itu beda, saudara. Roh Kudus itu adalah Allah kita sendiri. Malaikat itu adalah sebuah ciptaan, ya, ciptaan. Jadilah malaikat, jadi itulah disuruh kepada kita sebagai penyuruh Allah, saudara, menyediakan segala kebutuhanmu. Saudara, ketika Anda berada hari ini, di mana berada? Mungkin 1 jam lagi Anda berada di tempat lain. Itu, saudara, Roh Kudus menyertai kita. Di samping kita sudah ada, ya, malaikat-malaikat Tuhan yang memagari, menuntun kita, saudara. Anda bawa sepeda motor, membawa mobil, ya, mengendarai segala jenis kendaraan, saudara. Ketika saudara hidup di dalam Tuhan, menyerah kepada Tuhan, Tuhan sanggup membuat Anda berhasil dan beruntung di akhir daripada kehidupan. Saudara, percayalah, firman Tuhan itu ya dan amin. Saya belajar, saudara, mempraktekkan terus firman Tuhan itu.
Ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan saya butuh sekali ini, saya butuh rumah, saya butuh mobil, saya butuh Tuhan fasilitas yang lain. Tuhan sediakan sesuai dengan kebutuhanmu saudara. Tapi kalau hari ini saudara mungkin mencari atau meminta pesawat terbang, saudara nggak bisa membawa pesawat terbang, atau landasannya tidak ada saudara, itu saudara mungkin Tuhan juga nggak sebodoh itu saudara. Tapi lihat nanti saudara, ketika saudara nanti sudah dipanggil Tuhan, Tuhan akan ngomong ke saudara, hambaku Pak Demersi Sihotang, ini sebenarnya berkat yang sudah dipajangkan untuk kamu. Tapi kenapa Tuhan tidak saya dapatkan? Oh, karena kamu kurang setia. Mungkin kamu kurang jujur dalam hidup ini. Mungkin kamu banyak berbohong. Saudara kasih Tuhan, manusia itu sudah ditanami, ya, diracuni dengan ya sifat-sifat dunia yang luar biasa. Tinggal iblis itu sedang mengkorek-korek masalah kita, maka kita jatuh. Tapi orang yang tinggal dalam Tuhan, tinggal dalam firman-Nya, hari ini lakukanlah firman Tuhan ini. Jadilah padaku Tuhan, jadi. Kesembuhan, jadi. Kemakmuran, kejayaan, keberhasilan, yes, jadi. Bapak Ibu sekarang menghadapi ujian, engkau diuji, engkau lulus. Tanpa ujian saudara tidak lulus saudara. Kita beri ujian supaya kita semakin mantap, semakin teguh. Jadi kamu bisa diperhadapkan dengan Firaun, dihadapkan dengan danau laut berau saudara. Kematian yang sudah menghimpit dia saudara. Tapi Musa itu dekat dengan Allah. Dia tahu perintah Allah segera datang. Itu tongkat yang kau pegang. Apa? Tongkat itu adalah firman Tuhan. Tongkat itu adalah hidup saudara, perkataan saudara, ucapan saudara. Katakan dalam nama Yesus, oh engkau yang sakit sembuh. Saudara mungkin hari ini tidak kerja keras sebagai kuli bangunan di perusahaan karyawan. Saudara mungkin penginjil saudara. Mungkin Anda katakan hari ini tidak punya uang, tidak punya makanan. Saudara dengar, Anda pergi ke rumah sakit, Anda pergi melayani orang lain, katakan kepada dia, oh saudaraku, engkau akan sembuh. Dengan engkau menjamah dia, oleskan minyak saudara. Mungkin di dahinya atau di badannya, tempat yang sakit saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau sembuh. Maka lihat saudara, kesembuhan terjadi. Saudara, kalau dia sembuh apa yang terjadi? Kebutuhanmu Tuhan kirim melalui beliau saudara. Saudara, Tuhan itu luar biasa. Banyak cara yang dilakukan Tuhan kepada saudara dan saya. Ya kita yang seringnya mengeluh seperti orang Israel 40 tahun dia kelilingi ya padang gurun yang hanya bisa dijalani. Kalau saya dari Yerusalem kemarin saudara ke Mesir itu naik mobil 7 jam. Anggaplah berjalan saudara 40 hari. Tapi saudara kasih Tuhan, berkat Tuhan bisa jauh sekali dari kita. Karena apa? Karena kita cengeng, karena kita jugul, salah katakan. Tapi saudara, kalau mulai sekarang setia kecil, perkara kecil lakukan saudara, maka Tuhan berikan kau perkara besar. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya. Itu menjadi milik orang percaya. Karena firman Tuhan, jadilah, jadi. Wah, langit dan bumi diperintahkan Tuhan menjadi milik kita saudara. Maka saudara hari ini, milikilah firman Tuhan. Baca Alkitab tiap pagi. Ayat manapun yang kau akan nikmati, maka Tuhan akan memberikan engkau sarana-sarana yang luar biasa, perlindungan yang luar biasa. Pagi hari ini saya tutup ya dengan satu kesaksian Bapak Ibu. Saya sebagai seorang ya perantau di kota Medan ini saudara. Saya dahulunya adalah orang yang ya kurang mampu dalam sekolah, belajar ya. IQ otak kita mungkin ya rendah. Bisa disaksikan teman-teman saya, si alumni saya yang ada dimanapun Anda berada. Saya bilang saudara, puji Tuhan, semua berlomba dan semua diberkati Tuhan. Hai teman-temanku yang ada, satu alumni saya dari SMP, dari SMA, dari kuliah saudara. Ya saya tidak bermimpi dulu saudara bisa masuk Universitas Negeri atau sekarang USU, Universitas Sumatera Utara. Karena saya melihat ke belakang, siapa saya? Tapi ketika saya kenal Tuhan saudara, saya baru melihat bahwa Tuhan itu ajaib, Tuhan itu menolong orang lemah, Tuhan itu membantu, Tuhan itu sahabat bagi kita saudara. Apa yang dilakukan seorang sahabat, menaruh kasih setiap waktu. Amsal 17:17.
Dalam penderitaan kita, saudara, Tuhan menolong kita. Tuhan ada di sana, Tuhan ada di sini. Kita ada di sini hari ini, Tuhan ada menolong saudara. Saudara mendengar video ini, firman Tuhan ini, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Mintalah, jadilah kepadamu. Baca firman Tuhan, jadi. Jika belum menikah, jadilah aku menikah tahun ini, walaupun sudah tinggal 2 bulan lagi, saudara. Anda belum punya rumah, jadilah aku punya tanah pertapakan, walaupun kredit, saudara. Kenapa, saudara? Tindakan kita sangat dibutuhkan oleh Tuhan. Karena firman Tuhan itu, pergilah, layanilah orang-orang yang susah. Saudara, satu orang diselamatkan, beribu-ribu laksa malaikat di surga bertepuk tangan. Siapa yang membuat itu? Pasti Tuhan nanya kepada malaikat. Oh, itu saudara, saya dan saudara menyelamatkan satu jiwa, siapapun orangnya, dari suku mana, tidak perlu kita, saudara. Karena kita dipilih dari segala umat suku bangsa. Kita diselamatkan, kita diberkati Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan, akan diberkati. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, ya, Mazmur 37. Dia akan bertindak di dalam persoalanmu. Saudara mau didoakan, saya sebagai hamba Tuhan berdoa kepada saudara, angkat tanganmu. Kalau engkau sakit, engkau butuhkan apapun, hari ini saya berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, ketika orang-orang menonton video ini dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit,